Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randiano. Saya dari kelas A PP dengan NIM 20240140271. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Model of the Work, Meta Model, Meta Program, and Submodalities. Jadi di sini kita ada penjelasan sedikit tentang Human Model of the Work dengan dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Adalah konsep yang menggambarkan bagaimana individu membentuk pemahaman dan interpretasi mereka terhadap dunia berdasarkan pengalaman, persepsi, dan komunikasi. Model ini berfungsi sebagai peta berpikir yang memengaruhi cara kita berinteraksi dan memahami realitas. Cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita tahu bahwa seseorang itu memiliki nilai-nilai yang kuat tentang lingkungan, kita dapat menekankan manfaat lingkungan itu terhadap produk atau ide kita, seperti pengolahan sampah yang benar dan daur ulangnya. Terus di sini ada kita metamodel. Metamodel adalah alat dalam Neuro Linguistic Programming atau NLP yang digunakan untuk menggali dan memperjelas komunikasi, terutama dalam konteks terapi, coaching, and interaksi sehari-hari. Model ini dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder untuk membantu individu memahami dan mengatasi batasan dalam cara mereka berpikir dan berkomunikasi. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk metamodel ini, contohnya jika seseorang mengatakan aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar, itu maksud dari kalimat tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar itu dalam spesifikasi dari situasi di mana mereka merasa tidak bisa melakukan hal dengan benar. Seperti jika kita jadi panitia dalam suatu acara, kita harus bagaimana menjalankan acara itu dengan berjalan lancar, tidak ada kendala ataupun hambatan yang terjadi. Itu tidak bisa karena pasti setiap kita melakukan sesuatu pasti ada hambatan dan rintangan yang kita hadapi. Terus di sini ada meta program. Adalah konsep dalam Neuro Linguistic Programming atau NLP yang merujuk pada pola pikir dan preferensi yang memengaruhi cara individu memproses informasi, membuat keputusan dan berperilaku. Meta program berfungsi sebagai program mental yang membantu individu dalam memahami dan merespon dunia di sekitar mereka. Pengaplikasian meta program dan kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya jika kita tahu bahwa seseorang itu memiliki tekanan manfaat, memiliki tujuan atau menekankan manfaat hasil positif dari produk atau jasa yang mereka kembangkan. Contoh jasa dan produk yang mereka kembangkan. Contohnya kita ambil jasa aja. Jasa di sini seperti dalam lingkup mahasiswa itu seperti laundry. Laundry ini menguntungkan dan juga sebuah jasa di mana mereka menggunakan jasa itu untuk mencuci baju mereka, karena pada dasarnya jasa laundry ini paling sering digunakan oleh mahasiswa, terutama yang ngekos dan ngontrak. Oke, selanjutnya di sini ada submodalities. Submodalities adalah konsep dalam Neuro Linguistic Programming (NLP) yang merujuk pada elemen-elemen spesifik dari pengalaman sensorik dan membantu mereka terhadap dunia. Submodalities ada rincian dari modalitas yang lebih besar seperti visual, auditory, dan mencakup aspek-aspek seperti warna, ukuran, suara, dan tekstur. Submodalities ini bentuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti jika seseorang memiliki fobia terhadap sesuatu seperti hewan, contohnya mungkin laba-laba. Jadi di sini dia mempunyai fobia terhadap hewan seperti serangga, seperti laba-laba contohnya kan. Di sini dia membayangkan kalau itu adalah hewan yang menyeramkan. Dan fobia ini biasanya dialami karena kejadian sewaktu masa kecil atau ada kejadian yang kurang mengenakan. Dari sini kita bisa mengubah fobia itu dengan pola pikir bagaimana kita melihat sebuah laba-laba itu tidak terlalu menyeramkan, tetapi tetap waspada dikarenakan laba-laba itu ada salah satu jenis hewan
yang memiliki salah satu pertahanan diri, ya kita tidak tahu, mungkin dia bisa menggigit kita karena merasa terancam. Ya, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan dari Woman, Model of the World, meta model, meta program, dan submodalities. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.